dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mari kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam acara bedah skripsi pagi ini. Yang terhormat kepada Bapak Mukhtar Lutfi dan juga Ibu Adi dan juga Kak Kristiana Dewi selaku materi dan juga teman-teman yang saya banggakan. Sebelum memulai acara bedah skripsi, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Fauzan Darsiawan. Saya di sini selaku moderator yang bertugas untuk memandu jalannya acara bedah skripsi pagi ini. Sebelum memulai acara bedah skripsi, saya ingin menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan ketua pelaksana, yang ketiga sambutan ketua MD, yang keempat sambutan ketua Departemen Bahasa dan Sastra Indonesia, yang keempat penyampaian bedah skripsi, yang kelima sesi diskusi dan tanya jawab, yang keenam kesimpulan saya berikan nanti. Dan semoga dari adanya kegiatan ini teman-teman dapat mendapatkan insight yang bagus dan pengerjaan skripsi teman-teman terutama pada minat filologi ini lebih mudah gitu ya, soalnya dapat pembelajaran dari sini, semoga saja. Dan untuk mahasiswa yang masih muda gitu, lebih luasnya, yang sekarang belum menentukan minat, semoga dari adanya kegiatan yang dilaksanakan oleh HMD ini, dari bedah skripsi sastra, filologi, maupun linguistik, teman-teman ini dapat dengan mudah atau dapat terbantu untuk memilih minatnya untuk mengajarkan skripsi apa nantinya. Seperti itu ya teman-teman. Ya, kalau boleh tahu ini yang sekarang udah ngambil minat filologi ada berapa ya? Teman-teman HMD mungkin tahu? Biasanya ini kalau yang ngambil filologi lebih sedikit daripada linguistik, daripada sastra juga nggih Pak Lutfi nggih? Iya, betul Pak. Sekarang gimana Pak? Ya, tahun ini? Ya biasa seperti dulu juga tidak banyak. Apa ada kenaikan Pak? Ya, mahasiswanya lebih banyak gitu? Ya, hampir sama. Fluktuatif kira-kira gitu. Kadang-kadang agak banyak, kadang menurun. Ya. Tapi kalau di kita kan sebenarnya semua mahasiswa akan punya bekal yang relatif sama di 3 minat. Jadi bedanya hanya sedikit di metode dan seminar. Jadi relatif yang lain hampir sama. Sehingga tadi seperti Mbak disinggung, sebenarnya misalnya Anda keluar dari lulus dari FIP itu, misalnya bertemu dunia kerja filologi pun tidak asing, walaupun dari minat linguistik. Sebaliknya, Mbak Prisna Dewi, walaupun dari filologi, misalnya bertemu dengan dunia kerja terkait dengan sastra dan bahasa juga atau juga tidak kaget, tidak karena tidak begitu jauh bedanya. Nggak, yang dilihat lebih ke ini ya Pak ya, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia gitu. Ya. Kecuali itu Pak, yang maunya biasanya itu kalau mau S2 jurusan filologi ada yang universitas tuh yang maunya dari skripsi yang juga meneliti filologi gitu. Tapi kalau di profesional mungkin jurusan yang dilihat. Ya mungkin ini apa bisa langsung dimulai aja? Oke, bisa Mbak. Bisa dibantu. Power on. Mohon izin Pak Lutfi sama Bu Adi untuk menyampaikan materi. Ya, sebelumnya saya lulus tahun
tahun 2002 kemarin, dan saya mengambil minat syair Asharut Tasdik, suntingan teks. Langsung saja kita menuju ke latar belakang, di mana latar belakang ini adalah alasan kenapa sih saya memilih penelitian ini gitu. Tapi biasanya dalam skripsi itu sebelum latar belakang, pastinya ada hal-hal yang formalitas gitu ya. Teman-teman di sini sebelum menulis latar belakang nantinya akan menulis juga mengenai daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, kemudian lembar-lembar pengesahan, lembar apa namanya, lembar pernyataan, seperti itu teman-teman tulis sebelum latar belakang gitu. Nah, apa saja sih yang melatar belakangi kenapa saya melakukan penelitian ini? Itu yang pertama ya namanya penelitian filologi yang meneliti sebuah naskah di mana naskah itu juga adalah warisan budaya. Harapannya dengan penelitian ini warisan budaya itu tidak habis gitu atau tidak punah seperti itu. Apalagi kita tahu bahwa naskah biasanya bentuknya itu buku atau dari kertas-kertas gitu ya. Juga ada yang dari lontar atau ada yang dari kulit-kulit hewan itu cuma yang biasanya kita temui itu lebih banyak dari kertas seperti itu. Dan apabila kita tahu kalau jenis kertas itu mudah sekali rusak, sehingga apabila rusak itu kita pasti akan sangat apa ya menyayangkan karena isinya itu tidak bisa baca. Nah, dari penelitian ini kita bisa menjaga isi atau kandungan dari suatu teks dalam naskah. Kemudian saya melakukan penelitian terhadap naskah Asharut Tasdik judulnya, di mana naskah ini tuh masih baik keadaan naskahnya, masih tidak ada kertas yang robek seperti itu ya, tidak ada bagian-bagian yang hilang. Tetapi pada sampul naskah itu sedikit robek gitu. Akan tetapi masih dalam keadaan baik, sehingga pada penelitian ini saya menjadi lebih mudah untuk meneliti seperti itu karena tidak ada kurangnya apa ya, tidak ada kurangnya teks karena ada kertas yang hilang atau yang lainnya gitu. Nah, kemudian selain itu naskah ini teksnya berbahasa Melayu dan berbahasa Arab, di mana kita tahu bahasa Indonesia juga ada kaitannya ya dengan bahasa Melayu gitu. Jadi untuk pengerjaan penelitian ini saya tidak mengalami banyak kesulitan dalam hal memaknai teks seperti itu. Kemudian naskah ini berisi mengenai ajaran tauhid, di mana apabila ajaran ini kita pelajari gitu, itu dapat memberikan pengetahuan kepada kita mengenai ajaran agama Islam dan lebih luasnya lagi, nantinya juga harapannya saya sebagai peneliti atau juga pembaca dapat mendapatkan pelajaran atau dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian naskah ini atau teks dari syair Asharut Tasdik ini berbentuk syair, di mana syair-syair ini berisi tentang ukapan-ukapan ya. Kita tahu sendiri bahwa syair ini bentuk dari puisi atau puisi lama gitu, dan isinya itu biasanya ungkapan-ungkapan atau perumpamaan-perumpamaan seperti itu. Sehingga yang sebenarnya kita harus mengungkapkan perumpamaan-perumpamaan tersebut atau yang biasa disebut dengan simbol. Nah, untuk mengungkap simbol ini kita dibantu oleh teori semiotik Michael Rivater. Itu mungkin ada yang mau ditanyakan atau bisa lanjut ke slide selanjutnya, teman-teman. Atau mungkin langsung ditanggapi oleh Pak Lutfi. Monggo saya manut. Gimana Mas Fauzan?
Mbak Kristiana Dewi selesai dulu atau saya bisa menanggapi tiap bab yang Ya nanti setelah itu Pak, nanti setelah pemaparan materi dari Kak Kristiana. Nanti kan Oke, saya selesai dulu. Oke. Berarti mungkin lanjut ke slide selanjutnya. Nah, penelitian ini kita tahu ya, sebuah penelitian itu harus ada rumusan masalah atau apa sih yang dipertanyakan dari sebuah penelitian. Penelitian saya ini memiliki rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana suntingan teks syair asarutastik, dan yang kedua, bagaimana sih makna teks asarutastik menurut teori dari Michael Rivater, yaitu teori semiotik. Nah, kemudian untuk tujuan penelitian yang saya lakukan, yaitu yang pertama, masih ada hubungannya dengan rumusan masalah. Yang pertama adalah menyediakan suntingan teks syair asarutastik yang representatif, dan yang kedua adalah untuk mengungkapkan makna teks syair asarutastik berdasarkan teori semiotik Michael Rivater. Next. Nah, kemudian ada batasan masalah nih, teman-teman. Kenapa sih ada batasan masalah? Karena batasan masalah ini untuk untuk agar penelitian ini tidak meluas. Jadi tujuan dari penelitian kita itu lebih optimal gitu, tidak melebar ke ranah-ranah yang lain. Nah, di sini saya memiliki batasan masalah karena itu adalah bunga rampai seperti itu ya. Jadi ada 2 syair dalam penelitian ini. 2 syair tersebut judulnya adalah syair asarutastik sendiri, dan yang kedua adalah syair nasihat. Nah, akan tetapi dari syair nasihat ini sudah ada penelitian yang dilakukan sebelumnya dengan judul yang sama, yaitu syair nasihat yang dilakukan Yuda Wirajaya dari Universitas Gadjah Mada tahun 2015. Dan kemudian dari situ naskah syair nasihat ini bentuknya jamak seperti itu, dan ada 3 naskah dengan judul syair nasihat yang ditemukan oleh ini Asep Yuda Wirajaya, yaitu tersimpan di PNRI Jakarta, kemudian ada yang tersimpan di Bima juga. Nah, karena saya belum bisa untuk mengakses naskah tersebut, dan naskah ini jamak. Beda lagi dengan naskah syair asarutastik yang setelah saya coba untuk mencari-cari naskah syair asarutastik ini, tidak ada penelitian yang dilakukan sebelumnya dan juga tidak ada judul yang mirip atau yang sama dengan syair asarutastik. Sehingga saya menyimpulkan bahwa syair ini adalah bentuk dari naskah yang tunggal. Apabila saya melakukan penelitian terhadap 2 syair ini, memungkinkan adanya perbedaan metode suntingan nantinya, karena kita tahu ya yang filologi suntingan terhadap naskah jamak dan naskah tunggal itu berbeda. Seperti itu. Mungkin bisa dilanjutkan, teman-teman. Dan selanjutnya adalah manfaat dari sebuah penelitian yang saya lakukan. Yang pertama adalah manfaat teoritis. Ini yang untuk teori filologi, yaitu untuk memperkaya hasil penelitian filologi, dan yang kedua adalah untuk berkontribusi dalam perkembangan kajian filologi. Manfaat praktisnya ya manfaatnya untuk masyarakat ya, di mana apabila kita telah melakukan penelitian ini, hasilnya nanti bisa dibaca oleh masyarakat sehingga masyarakat tahu isi dari syair asarutastik ini apa sih, sehingga masyarakat mendapatkan pelajaran dari situ, terutama pelajaran mengenai ajaran tauhid, karena di dalam syair asarutastik ini berbicara mengenai tauhid. Dan untuk pemerintah, kita tahu sebuah naskah itu adalah warisan budaya, dan apabila itu dipelajari, itu menjadi daya tarik untuk daya tarik suatu daerah yang mempelajari naskah tersebut, yang punya naskah tersebut, gitu.
lebih luas lagi itu menjadi daya tarik orang-orang luar untuk mempelajari naskah ini. Kemudian untuk pendidikan, manfaatnya adalah penelitian ini bisa menjadi rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya, terutama yang berhubungan dengan tauhid, yang berhubungan dengan syair, dan mungkin agama Islam. Kemudian selanjutnya, nah mungkin bisa dilihat saja ya, ini ada beberapa tinjauan pustaka yang saya tinjau dari penelitian saya. Sebenarnya tinjauan pustaka ini apa sih? Tinjauan pustaka ini adalah penelitian-penelitian terdahulu yang mungkin memiliki kesamaan dengan penelitian kita sehingga dapat dijadikan acuan atau dapat dijadikan tinjauan untuk kita melakukan penelitian. Yaitu yang pertama ada dari UNS. Oh, banyak yang dari UNS ya. Soalnya memang di UNS itu ada jurusan sastra Jawa atau ya, ada jurusan yang relevan banget dengan pernaskahan gitu. Jadi lebih banyak dari UNS ini, ada juga yang dari Undip. Ya, selanjutnya mungkin. Nah, dari tinjauan yang saya temukan tadi, ada beberapa perbedaan dari penelitian saya, yaitu yang pertama adalah naskah yang saya gunakan ini belum diteliti oleh peneliti manapun, sehingga naskah ini penelitian ini masih orisinil saya meneliti, ada yang meneliti seperti itu. Kemudian yang kedua adalah teks yang dibahas itu lengkap dari tahapan-tahapan semiotik Michael Rivater disertai bukti-bukti pada teks. Jadi pada penelitian saya itu lengkap tahapan-tahapan menggunakan teori semiotik Michael Rivater. Sedangkan yang saya beberapa penelitian itu sama-sama menggunakan tapi hanya ada beberapa langkahnya. Kemudian, yang ketiga adalah penelitian ini memberikan penjelasan disertai dalil sesuai dengan topik yang dibahas. Jadi pada penjelasan masing-masing topiknya pada analisis itu saya menggunakan atau menyertai dalil untuk setiap topik yang dibahas. Itu. Selanjutnya, teori yang jelas yang pertama adalah filologi, dan kita tahu saat kita mempelajari filologi kita juga mempelajari mengenai kodikologi dan tekstologi. Kodikologi sendiri ini adalah bidang filologi, bidang ilmu yang mempelajari mengenai bentuk fisik sebuah naskah atau mempelajari mengenai naskah. Jadi di kodikologi ini nantinya saya juga membahas mengenai bahan naskah, umur naskah, seperti itu. Terus tempat penulisan, iluminasi, seperti itu. Selanjutnya ada tekstologi, belajar mengenai apa saja sih isi yang terkandung dalam teks syair Asyarut Tasdik. Dan ya kemudian adalah suntingan teks, yaitu saya menggunakan suntingan teks edisi standar karena naskah saya bentuknya apa namanya karena naskah sehingga saya menggunakan edisi standar. Nah, yang kemudian untuk analisisnya saya menggunakan teori semiotik Rivater ini di dalamnya adalah terkandung untuk mengungkap ketidaklangsungan ekspresi pada teks, pembacaan heuristik atau pertama di sastra pasti tahu mengenai hal ini. Kemudian pembacaan lebih lanjut nih, yaitu pembacaan
adalah mungkin dari teori semiotik Michael Rivater ini lebih dibahas di itu ya, di minat sastra, karena memang pada sesi analisis pada skripsi filologi ini teman-teman bisa memilih nih analisis teori dari semiotik Michael Rivater ini, lebih ke sastranya itu. Mungkin lanjut. Metode suntingan teks. Yang metode analisis data dan untuk metode penelitian naskahnya, saya lakukan adalah yang pertama menentukan sasaran penelitian terlebih dahulu, menentukan inventarisasi naskah, menentukan naskah, dan transliterasi itu bahasa naskah atau mengubah yang aslinya yang awalnya dari bahasa atau dari tulisan itu ya, dari tulisan Arab Jawi, kemudian ditransliterasi ke bahasa Indonesia itu. Kemudian lanjut. Nah, kemudian masuk ke deskripsi naskah. Judul naskah yang saya teliti yaitu Syair Asharut Tasdik. Karena syair ini berada di komunitas Pegon, di mana komunitas Pegon ini belum memiliki katalog seperti itu, jadi untuk nomor naskah ini belum ada. Kemudian tempat penyimpanan yaitu di komunitas Pegon, di mana komunitas ini adalah komunitas yang berkecimpung pada literasi yang lebih ke keislaman gitu ya, lebih ke NU-an gitu. Tapi naskah ini sekarang berada di komunitas Pegon. Nah, asal dari naskah ini yaitu menarik juga ya, karena naskah ini berbahasa Melayu dan juga ditemukan di Banyuwangi, sedangkan kita tahu orang-orang Banyuwangi itu tidak ada tidak ada mungkin yang berbahasa Melayu, biasanya berbahasa Jawa, berbahasa Osing, ada juga yang berbahasa Madura. Sehingga menarik kan kalau dipelajari kok bisa sih naskah berbahasa Melayu ada di Banyuwangi gitu. Nah, ternyata naskah ini dulu dikarang dari Singapura. Nah, kemudian naskah ini dimintakan endorse gitu kepada kiai yang ada di Banyuwangi, yaitu namanya Kiai Saleh. Nah, dari Kiai Saleh itu dimintakan endorse untuk sekedar dibaca atau diberikan koreksi gitu. Tapi dari naskah ini kelihatan kalau diberikan koreksi karena memang ada bentuk fisik dari koreksi tersebut. Kemudian naskah ini dijaga di perpustakaan milik cucu dari Kiai Saleh yaitu Bapak Samsudin yang kemudian diberikan kepada Mas Ayung. Mas Ayung ini adalah pemilik dari komunitas Pegon itu sendiri. Nah, untuk keadaan naskah seperti yang saya sampaikan tadi, keadaannya masih sangat baik walaupun pada halaman atau pada sampul naskah itu ada yang robek gitu. Ukuran naskah 21 dikali 33 cm atau setara dengan kertas folio bergaris itu. Nah, naskahnya ditulis menggunakan kertas seperti itu. Kemudian tebal naskah itu 203 halaman yang meliputi 70 halaman itu syair Asharut Tasdik dan 133 halaman syair nasihat. Dari setiap halaman itu memiliki 4 baris. Next. 14 baris maksud saya. Aksaranya Arab Jawi dan Arab, yang kemudian tulisan naskah masih dalam keadaan baik. Tulisannya ditulis dengan menggunakan pena tebal berwarna hitam
dan ada beberapa yang merah, kemudian juga ada koreksi penulisan, dan juga ada catchword. Cara penulisannya dari kanan ke kiri dan dibatasi oleh garis-garis. Cara pembacaannya dari baris pertama itu dari kanan, kemudian ke kolom kiri, dan dilanjutkan dengan baris kedua dari kolom kanan ke kolom kiri. Gitu. Nanti ada gambar dari halaman naskah biar teman-teman tahu seperti apa sih teksnya. Gitu. Dan kemudian bentuk teks itu syair, dan bahasa naskah Melayu, kemudian bahan naskah dari kertas Eropa, tempat dan penulisan naskah dari Singapura. Hal ini tercantum dalam akhir teks yang menunjukkan ada deskripsi mengenai di mana naskah ini ditulis, ya, kemudian tahun berapa naskah ditulis, pada saat apa naskah ditulis, itu tercantum dalam akhir teks. Umur naskah yaitu 123 tahun. Next. Nah, ini ada halaman naskah atau halaman teks ya. Jadi kita bacanya itu dari kolom kanan ke kolom kiri. Yaitu mulai bismillah itu, kemudian lanjut ke kolom kiri dengan nama Allah Ta'ala itu ya. Kalau teman-teman bisa bahasa Pego atau bisa baca tulisan Pego, pasti bisa juga baca ini. Mungkin kalau teman-teman mengerjakan skripsi dengan aksara yang berbeda, apalagi aksara itu tidak familiar dengan teman-teman, itu memang sangat sulit. Tapi setelah kita tahu, oh alah ini tuh begini, ada halaman setelahnya, teman-teman pasti menemukan kemudahan gitu. Jadi, oh udah hafal nih kayak tulisan ini tuh bacanya gini gitu. Jadi kalau teman-teman emang dirasa awal-awal itu kesulitan, jangan menyerah karena nantinya teman-teman akan menemukan kemudahan. Seperti itu ya. Jadi mulai bismillah itu, kemudian satu baris dari kolom kanan, kemudian lanjut ke kolom kiri dengan nama Allah, kemudian lanjut ke baris itu, kita membaca dari atas harus pasti. Nah, ini juga ada koreksi naskah yang bawah mengenal itu kan ada apa itu, nggak kelihatan terlalu kecil. Nah, itulah pokoknya. Dan juga ada catchword. Ini penanda ya. Dimana kalau saya lihat dari teks saya itu kan itu ada di bawah teks nih. Nah, itu lanjutan dari halaman tersebut. Jadi kata itu nantinya akan ditulis di halaman selanjutnya. Kata pertama di halaman selanjutnya. Nah, seperti itu. Di naskah ini juga ada watermark itu, tapi watermarknya itu dari komunitas backbone. Itu. Mungkin bisa dilanjut. Nah, kita lanjut ke kritik teks. Kritik teks sendiri adalah sebuah kritik mengenai quality. Biasanya kan teks itu kan nggak luput dari kesalahan gitu kan. Jadi untuk itu juga harus melakukan, kita harus menentukan ini salah gitu. Ini salah. Kenapa kok ini salah? Oh, ini karena ada lakuna. Nah, lakuna itu apa sih? Lakuna sendiri itu adalah kesalahan tulis atau kesalahan salin yang ditandai dengan adanya pengurangan huruf atau pengurangan bunyi ataupun suku kata, frasa, klausa, kalimat, atau bahkan paragraf. Jadi kalau misalnya ada kata, misalnya ya, ada kata bahasa gitu, ternyata kok ditulisnya itu hanya bahasa gitu kan, kurang h gitu, kurang apa namanya, kurang kata h gitu ya. Itu yang disebut dengan lakuna gitu. Jadi
kita itu harus tahu kalau ini, oh ini kurang, oh ini ada lebih. Kalau ada lebih itu namanya adisi. Jadi kesalahan tulis atau kesalahan salin yang ditandai dengan adanya kelebihan, kelebihan kata, suku kata, frasa, kalimat, ataupun kelebihan paragraf itu. Kemudian ada substitusi. Substitusi adalah kesalahan tulis yang ditandai dengan adanya penggantian. Kemudian ada transposisi, ini kesalahan tulis yang ditandai dengan adanya pemindahan suku kata, pemindahan kata, seperti itu ya teman-teman. Kemudian ada ditografi, yaitu perangkapan suku kata, perangkapan kata, perangkapan kalimat, seperti itu. Nah, yang kemudian yang kelima adalah gabungan. Gabungan itu bisa saja kesalahan tulis, yaitu mungkin ada yang dari satu kata itu ada yang suku katanya itu ada yang ketambahan, ya ada yang kurang. Ada yang di suku kata yang lain ada yang kurang, seperti itu. Nah, mungkin teman-teman kalau misalnya pengen ngerti contohnya itu ada di skripsi saya, nanti bisa diminta dari teman-teman HMD, sudah saya kirimkan. Dari penelitian saya menemukan ada 13 lakuna atau 13 kesalahan tulis pada pengurangan suku kata, ada 23 transposisi, 1 ditografi, dan juga 5 gabungan. Kemudian ada 6 ketidakkonsistenan. Mungkin ditandai itu memiliki makna yang sama, tetapi pada tulisannya itu berbeda. Makanya disebut tidak konsisten. Nah, selanjutnya. Kemudian kita lanjut ke suntingan teks. Suntingan teks sendiri ini awalnya saya mentransliterasikan dari Arab ke Latin. Itu tulisan Peko tadi ke tulisan Latin, dan kemudian saya menggunakan metode standar, yaitu dengan membenarkan kata-kata atau suku kata yang salah atau ejaannya yang kurang benar gitu. Jadi kemudian digunakan Pedoman Transliterasi Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 158 tahun 1987 nomor ya tersebut. Bisa di next. Mungkin ini udah masuk ke ranah sastra ya, karena saya menggunakan analisis yaitu kalau teman-teman sudah baca penelitian saya, terdapat beberapa tahapan untuk sampai ke analisis semiotik Michael Rivater, yaitu penggantian arti. Di mana penggantian arti ini saya menemukan adanya beberapa beberapa arti yang simile, metafora, ya itulah, simile, metafora, metonimia, sinekdok. Saya menemukan itu, kemudian ada penyimpangan arti, yaitu ada ambiguitas, kontradiksi, dan nonsen. Ini masuknya sudah ke ranah sastranya sih. Ada homolog, krimat, grafi, dan juga pembacaan heuristik serta hermeneutik. Next mungkin. Ya, ini next aja, mungkin lebih ke sastranya sih ini soalnya. Udah masuk ke analisis, masuk ke sastra. Soalnya saya menggunakan teori sastra. Nah, untuk kesimpulannya yaitu
Pada syair asarotastik terdapat 13 kesalahan lakuna, 19 adisi, 23 substitusi, 5 transposisi, 1 kesalahan tipografi, serta 5 gabungan ketidakkonsistenan pada syair asarotastik ini berisi mengenai ajaran tauhid dengan pokok bahasa sifat-sifatnya, yang ketiga adalah kebenaran dan caranya, terutama yang berkaitan dengan salat. Dapat saya sampaikan, mungkin bisa oleh Pak Lutfi. Terima kasih atas materi oleh Christiana Dewi SHUM. Selanjutnya disambung dengan dosen pembeda kepada Bapak Mokhtar Lutfi SSM HUM. Waktu dan tempat saya persilakan. Terus Mas Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semuanya. Saya sendiri yang saya hormati, selamat ya. Tapi memang betul Pak Adi tadi skripsi yang butuh pilihan ya. Ini memang dapat A Mas skripsinya. Kemudian saya hormati Pak Adi. Jadi ini sekilas yang saya tambahkan saja biar kalau memang ada pertanyaan waktu diskusinya biar lebih panjang. Jadi yang pertama memang betul waktu tadi sudah singgung tapi di akhir oleh Pak Adi. Jadi ini sebenarnya kalau di latar belakang itu yang itu daya tarik ini tapi ujungnya maka itu perlu diungkap sebagai daya tarik bahwa ini berarti sesuatu yang harus diteliti karena naskah ini tapi ada tidak nanti pengaruhnya masyarakat itu Kristiana ya itu bahwa Kiai Soleh itu diminta untuk jadi pengarang aslinya itu mungkin dulu muridnya mungkin ada hubungan kedekatan sehingga diminta untuk memberikan catatan mungkin ya kalau bahasa sekarang kan kayak nggak pengantar sebagainya. Nah, ini kan berarti menjadi satu yang menarik berarti Kiai Soleh itu kiai yang dikenal luas tidak hanya di Banyuwangi tapi juga sampai ke Singapura. Dan ini yang menarik kalau taruhlah mungkin orang Banyuwangi yang ke Singapura mestinya kan bahasanya Melayu. Ini Melayu kemudian diminta catatan ke orang Banyuwangi. Ini kan jadi sesuatu yang khas banget sebenarnya. Waktu ujian saya juga kepalu Bapak ya banget ini untuk dikaji. Nah, sebenarnya kalau mau fokus di ideologi mengaskah Melayu di Banyuwangi itu jadi sesuatu ya yang tersendiri. Kemudian tadi sebenarnya mungkin mau menggali lebih jauh, tapi memang ya itu kalau mau ya itu sebenarnya nanti tidak lanjutnya adalah bisa wawancara ke putranya, cucunya Kiai Soleh atau keluarganya di sana tentang peranan naskah ini bagi keluarga. Tidak terpikirkan sebelumnya. Naskah atau tesisnya Pak Asep itu bisa dipakai sebagai naskah pembanding literasinya karena itu sama yang satu syair Azharut Plastik dan yang satu adalah syair nasihat. Nah sebenarnya ini kalau tadi pembanding itu bisa karena naskah tunggal maka butuh pembanding. Maka pembandingnya sebenarnya bisa dua ya kalau melihat ini yang satu disebutkan fungsinya Pak Tristan yang satu sudah memakai tesisnya Pak Asep itu juga bisa jadi tidak harus akses ke naskah aslinya syair nasihat tapi hasil suntingan orang pun bisa sebagai pembanding jadi tapi ternyata masih bisa diperbaiki ya kemudian ini nyampang mengingatkan ke semua yang hadir di sini. Sebenarnya di manfaat teori itu Mbak Pristiana tidak hanya filologi, tapi juga sekaligus implementasi teori sastra.
Teori sastranya juga cukup cukup bagus ya. Jadi gini, sering mengatakan kalau di kelas itu untuk mahasiswa yang mengerjakan skripsi dengan dasar Mbak Pristina untuk membaca syair Azharuddin itu berapa kali dia harus baca? Pertama transliterasi awal, kedua mencari yang salah, dan seterusnya itu bisa 10 kali. Sehingga akan sangat hafal betul term-term yang menarik dari yang itu. Kalau background sastra, maka teori sastra akan digunakan. Tadi saya singgung, kalau background dia senang linguistik, jadi kalau Anda nanti berminat di filologi, maka ada pilihan mata kuliah yang paralel. Misalnya gini, Anda senang linguistik berarti sejarah kajian bahasa dan sejarah kajian bahasa dan linguistik. Tapi kalau Anda condong ke sastra berarti sejarah kesusastraan dan filologi sastra. Itu aja yang sastra. Karena tapi sebenarnya analisis menggunakan semiotik Rivater itu sebetulnya maupun Anda juga cukup memadai kalau mau meneliti dari sisi linguistik, karena atau materi linguistik itu juga boleh mulai fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, kemudian pragmatik, itu juga barangkali akan menjadi bekal Anda untuk analisis. Kemudian yang sebenarnya di kajian pustaka, deskripsinya Mbak Priscilla sudah ada, cuma belum diungkap. Kajian pustaka itu adalah untuk yang sudah dilakukan oleh terdahulu. Jadi misalnya yang tadi judulnya adalah semiotik Rivater. Kode-kode Rivater tapi objeknya berbeda, hasilnya berbeda. Oke. Kemudian sama-sama mungkin dekat tapi beda pendekatan itu juga beda. Jadi untuk menunjukkan kekhasan penelitian skripsi Mbak Pristiani dibanding penelitian terdahulu. Termasuk sebenarnya ini dalam rangka meminimalkan apa yang namanya plagiat. Diambil di pustaka. Lain kemudian teori-teori yang digunakan dari filologi, psikologi, tekstologi, kemudian nah, Anda perlu tahu karena naskahnya tunggal, kemudian sebenarnya kalau di tunggal itu ada dua, diplomatik dan standar. Nah, masih utuh, dibaca dengan baik, ada naskah pembanding, relatif tidak kuno banget gitu. Nah, sehingga standar. Nah, kapan diplomatik? Diplomatik itu yang pertama kalau naskah dianggap kuno banget. Kuno sampai orang yang membandingnya gitu. Yang kedua, naskah itu kalau sakral. Jadi kalau Anda misalnya meneliti naskah-naskah mantra, itu nggak bisa standar biasanya. Dia harus diplomatik, karena mantra itu khasiatnya akan berkurang kalau dan sebagainya lah. Nah, misalnya Anda ngambil dari Quran misalnya, itu tuh juga pasti diplomatik, karena itu sakral. Kemudian, atau naskah ada yang korup, ada yang rusak, itu juga tidak mungkin bisa. Kalau hanya yang tidak terbaca itu hanya 1-2 kata masih bisa. Tapi kalau hilangnya sehalaman, nah itu terus saling memperbaiki bagaimana? Karena dalam konteks standar itu ada peran peneliti, di sini ada Mbak Pristiani Dewi, untuk memperbaiki yang salah tulis tadi. Jadi sedikit mungkin yang saya tambahkan di penjelasan Mbak Pristiani Dewi adalah perbaikan yang lakuna dan adisi, dan itu namanya adalah kesalahan mekanis. Kesalahan mekanis itu kesalahan yang tidak sengaja malah. Jadi betul-betul murni alami, jenenge namanya manusia itu kan tidak lepas dari ya kesel dan sebagainya. Artinya kesalahannya yang tidak sengaja. Jadi mestinya Mbak
dia misalnya itu. Nah, dan seterusnya ya, dan seterusnya. Kemudian, nah, tapi kalau perubahannya itu non mekanis atau itu memang sengaja diubah, maka itu tidak termasuk yang diteliti Mbak Kristiana Dewi ini. Tidak masuk standar, berarti itu versi baru. Harus diteliti spesifik lagi. Jadi yang dikatakan seperti Laguna Adis itu khusus tag yang kesalahannya mekanis, kesalahannya alami, kesalahannya memang tidak sengaja. Ya karena alaminya manusia, mau jenis manusia itu komputer tuh ya, sok ngantuk, sok kesel, sok dan seterusnya. Nah, itu terkait dengan standar. Jadi butuh pembanding. Makanya tadi karena naskahnya tunggal, kalau jamak kan misalnya ada kesulitan baca, biasanya kesulitan baca atau tadi kesalahannya ini kita justifikasi salah, itu kalau jamak kan bisa untuk naskah liane, tapi kalau tunggal harus lihat yang mana kan kita mengatakan salah, maka kemudian dipilihlah yang namanya naskah pembanding, yaitu naskah yang temanya sama, zamannya tidak jauh berbeda. Jadi sama-sama tentang tauhid, masa kurun waktunya juga tidak jauh berbeda. Jadi saya kalau di mata kuliah filologi kurikulum sosiologi juga itu mengatakan kalau mahasiswa itu angkatan Mbak Kristiana itu 2017 dengan mahasiswa angkatan 2022 yang sekarang mengambil filologi, catatannya mesti beda. Walaupun materinya sama, materinya bodoh, tapi catatannya beda karena pilihan katanya jauh berbeda. Nah itu yang makanya sezaman menjadi penting untuk dipertimbangkan. Pasti kata yang dipilih tidak jauh berbeda. Yaitu naskah pembanding ya. Jadi selain ada kamus dan sebagainya. Kemudian yang barangkali yang terakhir perlu saya tambahkan, sebenarnya kalau istilah di filologi yang saya itu aksara Jawi itu sebenarnya aksara Arab Melayu. Arab Jawi, Arab Melayu. Kata-kata Jawi sebenarnya itu yang maknanya jauh karena apa? Karena ini adalah sebutan untuk orang Indonesia yang ada di Mekah. Jadi dulu zaman dulu itu sebenarnya orang Indonesia itu kalau ke Arab Saudi yang dikirim ulama. Tidak seperti hari ini yang dikirim TKI atau TKW. Dulu ulama. Nah, orang-orang sana itu menyebut ulama dan itu kata-kata, wah iki wong adoh. Jawi itu bahasa Arab yang maknanya jauh. Oh, iki wong adoh, orang jauh. Nah, maka akhirnya kemudian di mana bahasanya orang jauh, aksaranya orang jauh kan gitu. Nah, kemudian kalau di Jawa menjadi aksara Tegel. Itu Arab Jawa. Mengapa? Nah, ini bedanya adalah fonetis. Jadi aksaranya Arab tapi disesuaikan dengan fonetis Jawa atau fonetis Melayu. Nah, ini yang baik. Jadi mungkin itu Mas tambah. Jadi kalau di filologi sebenarnya filologi itu kalau di minat filologi tugas utamanya sampai edisi terjemahan itu aja. Karena ini naskah Mbak Kristiana ini naskah Melayu maka tidak perlu diterjemahkan. Tapi kalau naskahnya Jawa ya harus terjemahkan ke dalam karena apa? Agar bisa dinikmati oleh banyak orang. Kemudian analisis isi itu kayak bonus begitu. Artinya kayak bonus itu sesuatu yang karena mendalami betul, jadi membacanya berulang-ulang, sehingga dia akan bisa analisis isi lebih jauh atau lebih mendalam dari yang sudah diteliti, naskah dan teks yang sudah diteliti. Jadi makanya itu kemudian tergantung kecenderungan. Kalau keahliannya atau kecondongannya ke sastra, maka dia akan menggunakan teori sastra. Kalau kecondongannya ke linguistik, sebenarnya tidak hanya linguistik dan sastra, loh sebenarnya di filologi itu bisa juga sejarah, sudut pandang sejarah, sudut pandang agama, bisa meneliti sudut pandang agama. Jadi menggunakan teori-teori terkait dengan agama, bisa itu bisa. Mungkin itu Mas Fauzan tambahan saya dari diskusi Mbak Kristiana. Jadi ini semoga memperjelas. Oke, dan saya ya gambarannya beberapa saya itu kayak ini kalau gitu abot banget, padahal tanya Mbak Kristiana nggak ada yang berat podo abote karena yang sastra tadi. Jadi nyatanya sampai lulus Mbak Kristiana nggak sampai 5 tahun juga. Itu Mas Fauzan, terima kasih, saya kembalikan waktu.
Terima kasih, Biu. Oke. Baik, terima kasih atas pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Okta Lutfi SSM HUM. Untuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab bagi seluruh peserta webinar tentang skripsi yang ingin bertanya, kami persilakan bisa di chat di Zoom atau on mic. Baik, pertanyaan dari saudara Ahmad Taqiyuddin bisa menjelaskan pertanyaannya. Iya, mungkin saya mau tanya kepada Mbak Pristi. Mungkin pertanyaan yang umum sih, Mbak. Karena kan kita semua tahu bahwasanya ketika mengambil peminatan filologi itu ada stigma yang mengatakan bahwa kalau kita ngambil filologi lulusnya itu lama gitu, Pak. Dan mungkin Mbak Pristi punya tips-tips untuk mengurangi stigma itu Mbak. Dan juga mungkin bisa diceritakan suka dukanya ketika Mbak Pristi menggarap skripsi itu dan di mana Mbak Pristi dapat naskahnya. Gitu sih, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Izam. Untuk Pak Presiden Dewi bisa menjawab pertanyaan dari Mas Izam. Waktu dan silakan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Memang benar ya, stigma kalau memilih minat filologi itu sulit, terus nanti bakal lulusnya lama gitu, atau mungkin banyak yang bilang, aduh, ngambil filologi ntar repot banget, belum repot buat nyari naskahnya, terus nanti harus transliterasi. Kemudian kalau misalnya bahasanya itu nggak sesuai sama bahasa sehari-hari kita mungkin bingung, tapi itu menurutku kembali ke minat teman-teman sih. Dan teman-teman itu yakin. Jadi kalau misalnya teman-teman emang pengen milih filologi, teman-teman harus yakin dulu kalau teman-teman bisa ngelakuin itu gitu. Jadi sebenarnya nggak ada hal yang untuk menepis stigma itu ya, mungkin dari teman-teman aja sih, lebih ke kalau minat ya teman-teman harus gitu. Kalau teman-teman minat ya teman-teman berarti nantinya akan lebih mudah gitu loh. Maksudku kalau misalnya teman-teman suka itu nanti jalannya juga teman-teman lebih lebih menyenangkan gitu. Teman-teman akan nggak ngerasa berat gitu. Kalau udah teman-teman nggak ngerasa berat, nantinya teman-teman juga enjoy buat ngelakuinnya. Terus teman-teman juga lulusnya juga nggak lama-lama karena ketika mengerjakan teman-teman enjoy, teman-teman nggak ngerasa keberatan seperti itu. Karena kalau merasa keberatan dan juga akhirnya teman-teman males kayak gitu, mungkin nanti ya itu yang bakal lama gitu. Biasanya yang jadi masalah dari aku dan teman-temanku waktu ngerjain skripsi itu, pas kita tahu kalau di teks itu ada yang kita nggak bisa atau ada yang kita nggak tahu. Kayak misalnya ada bahasa atau ada aksara yang memang nggak bisa dibaca atau memang kita nggak tahu gitu. Jadi kita kayak nggak mau ngerjain yang lainnya dulu karena udah aduh males aku nggak iso gitu. Tapi untuk teman-teman jangan kayak gitu karena
ketika kita menemukan sesuatu yang nggak kita bisa menemukan hal-hal yang kita bisa di lain ini, di lain apa ya, mungkin di lain halaman nantinya, kayak gitu. Jadi kalau misalnya halaman A nih, halaman 1 nih, teman-teman kok ada yang nggak bisa, lanjut aja teman-teman ke halaman kedua, halaman ketiga, halaman seterusnya. Karena kalau teman-teman stuck, ya itu tadi yang membuat teman-teman nantinya bakal sulit buat apa ya, buat cepat-cepat lulus gitu. Kalau suka dukanya, yang pertama dukanya dulu ya. Saya pengen cerita tentang gimana saya dapetin naskah dulu itu. Menurut saya nggak langsung saya bisa dapat gitu, tapi saya harus nyari. Beda lagi dengan teman-teman yang ada yang udah dapat dari saudaranya gitu, itu lebih mudah sih, karena emang nggak harus nyari di mana sih ada naskah kuno gitu. Dulu aku nyari di Surawiti. Kalau teman-teman dari Gres pasti tahu. Meneliti naskah itu. Karena sama bapaknya itu diminta kembali buat, karena beliau kolektor ya, ada apa namanya, ada dipamerkan seperti itu, sehingga saya tidak bisa meminjam lebih lama kayak gitu. Kemudian saya juga kurang tertarik dengan isinya. Setelah dari Surawiti itu, saya juga mencari di British Library, itu juga banyak. Nah, itu kita juga bisa akses ya, teman-teman yang apa namanya, yang pengen ngambil minat filologi tapi nggak tahu harus nyari naskah di mana, itu teman-teman bisa nyari di British Library. Kemudian saya juga nyari di ini, berapa saya dapat naskah syair Asyari Tasdik ini. Kemudian senangnya ya kalau dari aku sendiri, karena aku isinya kan aku bener-bener, karena bener kata Pak Lutfi, pas pengerjaan skripsi itu kita bener-bener baca bolak-balik gitu. Kita yang pertama baca buat transliterasi, kemudian baca buat kritik teks, kita harus menemukan mana yang salah, itu kan baca dari mulai awal sampai akhir. Kemudian kita juga mulai lagi dari awal lagi sampai akhir lagi. Jadi dari situ aku sampai kayak, oh ternyata karena yang aku pelajari tentang tauhid ya, oh ternyata di tauhid tuh kayak gini, mengenal sifat Allah tuh gini. Bahkan aku juga lebih dalam mempelajari tentang tata cara ibadah, kayak tata cara sholat, tata cara wudhu itu kebetulan di teks ini itu dijelasin. Jadi aku lebih tahu lulus juga lulus. Nah, saja ini sama saja. Nanti lulus cepat apa tidak tergantung minat ilmu, tapi tergantung kesungguhan. Kalau serius 1 semester selesai. 4 tahun selesai, banyak biologi yang 4 tahun selesai. Nanti jadi stigma itu belum tentu benar, tapi masalah jadi memang cuma kalau memang pengerjaannya step by step-nya itu tidak apa, itu yang memang seperti Pak Bus tadi sudah betul. Jadi kudu iso maca, tapi sebenarnya tidak hanya di kita di dosen mata kuliah filologi itu banyak dosen terkait bahasa itu bisa bantu. Tidak harus membimbing skripsinya, jadi bisa minta tolong, minta Pak
mungkin bisa bantu ini kira-kira baca aja itu bisa. Dan anu kok kalau dosennya masih muda-muda berarti ya gampang digoleki lagi. Ini kan Mas, jadi sebenarnya stigma itu nggak benar, wong